Oke, kita udah lihat apa itu pengertian persamaan diferensial biasa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan teknik atau metode kita untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa. Nah, misalkan dalam persamaan kuadrat, kita mau cari solusinya itu x-nya berapa sehingga dia memenuhi persamaannya. Nah, di kasus ini kita mencari y-nya apa ya, sehingga dia memenuhi persamaan atau permasalahan kita. Y-nya apa itu bukan suatu nilai tapi suatu fungsi dalam x. Itu yang membedakan dia dengan persamaan kuadrat, dengan persamaan polinom. Yang pertama adalah metode dengan variabel terpisah ya. Variabel terpisah. Ya. Persamaan diferensial order 1 dapat diubah ke dalam bentuk ini. Yang tadi kita punya soal, kita ubah dalam bentuk y absen, itu maksudnya dalam bentuk suatu fungsi g. Jadi terbayang ya, ruas kirinya adalah fungsi dalam variabel y, ruas kanannya fungsi dalam variabel x. Oke, fungsi dalam variabel y ini dikalikan dengan y absen dari bentuk perkaliannya ya. Fungsi dalam variabel y dikalikan dengan y absen. Nah, oke, kuncinya yang pertama gitu. Persamaan diferensial ini dapat diubah dulu ke dalam bentuk yang seperti ini ya. Karena y absen kamu ingat adalah di y per dx ya, maka persamaan satu dapat ditulis fungsi dari g adalah fungsi dari y dikali dengan dy per dx fx. Nah, dikali silang ya, dy sama dengan fx dx. Nah, kalau yang bentuk ini kan waktu kita belajar integral parsial, dv sama dengan dx. Nah, kan kita kalau mau menyelesaikan ini v sama dengan integral dari gitu ya. Sama halnya ini ya. Dengan mengintegralkan persamaan 2, maka kita peroleh nilai y ini apa nanti ya. Peroleh nilai y-nya apa. Nah, jadi ini adalah konsep persamaan diferensial terpisah. Ini kamu udah belajar di dalam integral sebelumnya ya. Belajar dalam integral. Jadi kunci dari persamaan diferensial metode variabel terpisah adalah kamu pisahkan fungsi dalam variabel y dan fungsi dalam variabel x, dengan catatan fungsi dalam variabel ini harus bentuk perkalian dengan y absen ya. Kalau dia nggak bentuk perkalian, kita nggak bisa menyelesaikannya. Oke, contoh ya, contoh 9y absen ditambah 4y sama dengan 0 ya. Pisahkan pindah ruaskan x ya, pindah ruaskan sini, pindah ruas ke sini. Oke, nah ini lihat, variabel y dan variabel x sudah terpisah, kemudian variabel y sudah bentuk perkalian dengan y absen ya. Oke, ini karena y absen sama dengan dy per dx, kemudian dx nya kita kali silang ya, maka integral 9y dy sama dengan integral min 4x dx. Nah, ini udah seperti biasa, integralkan seperti biasa. 9y integralnya adalah 9y kuadrat per 2 sama dengan min 4x kuadrat tambah 2 tambah c. Oke, mohon maaf ya, itu adalah kerugian kalau kita work from home, itu ada suara-suara aneh-aneh gitu ya. Anggap sebagai intermezzo saja. Oke. Jadi ini cara integralnya seperti biasa. Kalau di aturan pangkat, kalau dia sin cos seperti biasa. Makanya di pertemuan sebelumnya kita udah mahirkan bagaimana kita mencari integral. Oke, ini adalah solusinya.
Wih.